kita berdiri dulu, diperiksa dulu, diperiksa. Ayo berdiri. Ya, dilihat apakah bajunya sudah rapi. Sudah. Ya, kalau sudah duduk kembali. Ya. Jadi sebelum mulai belajar, seperti biasanya kita apa? Berdoa. Iya, ayo kita berdoa. Siapa mau pimpin doa? Iya, Rika mau pimpin doa, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut amalan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, mau tanya lagi, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Kurang semangat. Mana semangatmu? Tunjukkan semangatmu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai belajar, coba absen dulu ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Aldiansyah. Aldiansyah kemana? Oh, lalu Siti Fatimah? Iya. Jadi Siti Fatimah sakit ya. Jadi begitu. Jadi kalau tidak hadir harus menyampaikan pesan supaya teman-teman tahu, guru tahu ya. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang kita pelajari materinya tentang apa? Menghafal surah Al-Maun. Iya, menghafal surah Al-Maun. Nah, dari menghafal surah Al-Maun itu, hari ini kita akan mempelajari lagi menghafal ya, supaya menyempurnakan hafalan kalian. Menghafal surah Al-Maun sekaligus memahami makna apa saja yang terkandung di dalam surah Al-Maun. Nah, kemarin masih ingat pelajarannya surah Al-Maun, masih ingat bacaannya kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna, menghafal surah Al-Maun dan memahami makna surah Al-Maun. Bisa kira-kira itu? Bisa. Nah, sekarang Ibu tanya, adakah di antara kalian yang pernah membantu orang lain? Ada. Terus siapa yang pernah? Angkat tangan. Angkat tangan yang pernah membantu orang lain. Ayo, entahkah itu orang lain ya? Nah, sudah. Ya sudah. Sekarang Ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian ketika membantu orang lain? Senang. Ya, senang. Orang yang kalian bantu senang tidak? Senang. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang siapa saja yang kita bantu dan apa makna sebenarnya dari membantu tersebut. Ya? Oke? Nah, sekarang kita akan kembali belajar tentang surah Al-Maun. Kita hafalkan kembali, kita ikuti bacaannya ya. Bisa? Bisa. Seperti kemarin. Nah, nanti baru kita akan cari tahu apa saja sih artinya surah Al-Maun ya. Ya. Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Sudah kira-kira sudah bisa? Sudah bisa. Nah, dari pembelajaran ini kita tahu bahwa kemarin kita sudah di minggu-minggu lalu kita sudah pelajari tentang makna surah Al-Maun. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Ada nyanyiannya yang Ibu pernah ajar. Coba, bagaimana? Al-Maun artinya barang yang berguna. Surah Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Golongannya surah termasuk
memahami maknanya Al-Maun melalui lagu itu. Jadi sesuai dengan yang pernah kita pelajari bahwa surah Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? 7. Diturunkan di mana? Mekah. Termasuk ke dalam surah apa? Golongan surah apa? Iya, Makkiyah. Nah, dia menceritakan tentang penista agama, yaitu orang-orang yang tidak mau memberi menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, selanjutnya kita akan lebih memperdalam lagi pengetahuan kita tentang makna surah Al-Maun. Jadi perhatikan video berikut ya. Kerjanya supaya kalian kerjakan sesuai dengan yang pernah kita pelajari tadi ya. Satu orang satu, dilihat di situ, dilihat materinya, pertanyaannya, lalu dijawab sesuai dengan materi yang pernah kita pelajari tadi ya. Bisa? Insya Allah. Nah, ayo kita lihat sama-sama di situ. Di bagian yang bagian E ya, tugas dan pertanyaan bagian 1. Lihat semua sudah? Bagian E sudah dilihat? Nah, pemahaman surah Al-Maun. Di situ bacalah surah Al-Maun dan hafalkan dengan bantuan aplikasi Al-Quran digital yang tadi sudah Ibu perlihatkan. Lalu yang kedua, apakah arti dari surah Al-Maun ayat per ayat? Tuliskan terjemahan dari ayat 1 sampai 7. Bisa ya? Nah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang bagian kedua, analisis kandungan surah Al-Maun. Nah, selanjutnya di situ kalian boleh berdiskusi antar kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan. Kelompoknya Rifka itu kelompok 1, kelompoknya Agung kelompok 2, lalu kelompoknya Evan kelompok 3. Nah, silakan diskusi, kemudian tuliskan jawaban diskusi tersebut ke dalam tugas dan pertanyaannya. Bisa? Bisa? Iya, silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah? Ya, kalau sudah, sekarang kita mulai dari pemaparan kelompok 1 dengan pertanyaan, apa pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Maun? Pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Maun yaitu kita harus memberi santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Ya, apakah itu benar? Benar. Ya, kalau benar kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita akan memberikan bintang, tanda bintang kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 dapat tanda bintang. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengamalkan pesan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat mengamalkan pesan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari dengan cara banyak bersedekah, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin. Benar tidak? Benar. Untuk kelompok 2. Oke, kita berikan kelompok 2 tanda bintang. Selanjutnya kelompok
Benar tidak? Benar. Sekarang lagi untuk kelompok 3 kita berikan bintang ya. Kelompok 3, iya. Jadi dari masing-masing kelompok sudah mendapatkan tanda bintang dan alhamdulillah berarti semuanya sudah paham. Jadi karena semuanya sudah paham, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai. Kita selesaikan dengan baik dan Ibu berterima kasih sekali karena kalian sudah belajar dengan baik. Dan jadi kesimpulan pada hari ini kita simpulkan bersama-sama bahwa di dalam surah Al-Maun itu terdapat wasiat, terdapat satu pesan utama, yaitu Evan, yaitu pesan utamanya kita harus selalu memberi santunan kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Kita tidak boleh mengkreditnya. Kemudian kita harus mengerjakan sholat tepat waktu, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk disedekahkan. Ya, bisa? Insya Allah. Nah, jadi pelajaran hari ini telah selesai. Jadi sebelum selesai Ibu melihat semangatnya. Masih semangat? Harus semangat. Sekarang posisi berdoa. Kita berdoa agar apa yang kita telah lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Oh, tugasnya silakan dikumpul, nanti Ibu akan beri